Berita terpopuler hari akhir pekan. Tahun terpanas dalam sejarah. Hingga penulis lagu BTS meninggal. Sejumlah berita unggulan akhir pekan yang menarik untuk disimak PBB sebut 2023 tahun terpanas dalam sejarah hingga penulis lagu Bram Inskore meninggal dunia pada usia 41 tahun karena bunuh diri. Berikut berita-berita tersebut. 1. PBB 2023 tahun terpanas dalam sejarah. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis waktu setempat menyampaikan harapannya untuk tahun 2024 dan mendesak persatuan untuk membangun kembali kepercayaan. Tahun 2023 telah menjadi tahun penderitaan, kekerasan, dan kekacauan iklim yang hebat. Umat manusia menderita, planet kita dalam bahaya. 2023 menjadi tahun terpanas dalam sejarah, kata Guterres dalam sebuah pesan video tahun baru. 2. Gus Miftah klarifikasi video bagi-bagi uang di Pamekasan. Ulama kondang Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengklarifikasi videonya yang menampilkan sedang bagi-bagi uang di Pamekasan, Madura. Gus Miftah menegaskan pembagian duit itu murni sedekah dan tidak ada kaitan dengan apapun, apalagi politik jelang pemilihan presiden Pilpres tahun 2024. 3. Aktor Parasit Lee Sung Kyun dimakamkan. Aktor Korea Selatan yang berpartisipasi dalam film populer Parasit, Lee Sung Kyun dimakamkan hari ini, Jumat waktu setempat. Keluarga dan kolega mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir. Potret Lee Sung Kyun, seperti disiarkan Yonhap, dibawa ke rumah duka Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul oleh putra tertuanya, diikuti oleh istrinya aktris Jeon Hye Jin yang berpegangan tangan dengan putra bungsunya. 4. Jokowi tekan Kepres pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Presiden Joko Widodo telah menekan keputusan Presiden Kepres nomor 129 bagi tahun-tahun 2023 tentang pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Kepres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember tahun 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan. 5. Penulis lagu Troye Sivan, BTS dan Batra, Bram Inskore, meninggal dunia. Penulis lagu, produser, dan instrumentalis yang terkenal karena karyanya dengan musisi Troye Sivan, Beck dan BTS, yaitu Bram Inskore, meninggal dunia pada usia 41 tahun karena bunuh diri setelah berjuang melawan depresi. 1. PBB 2023 tahun terpanas dalam sejarah. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis waktu setempat menyampaikan harapannya untuk tahun 2024 dan mendesak persatuan untuk membangun kembali kepercayaan. Tahun 2023 telah menjadi tahun penderitaan, kekerasan, dan kekacauan iklim yang hebat. Umat manusia menderita, planet kita dalam bahaya. 2023 menjadi tahun terpanas dalam sejarah, kata Guterres dalam sebuah pesan video tahun baru. Orang-orang semakin tertindas akibat meningkatnya kemiskinan dan kelaparan, kata Guterres seraya menambahkan bahwa perang semakin meluas dan ganas dan kepercayaan semakin berkurang. Namun saling menyalahkan tidak menghasilkan apapun. Tahun 2024 harus menjadi tahun untuk membangun kembali kepercayaan dan mewujudkan harapan. Kita harus kompak menghadapi perbedaan demi solusi bersama. Untuk aksi iklim, peluang ekonomi, dan sistem keuangan global yang adil, yang bermanfaat bagi semua orang, katanya. Dunia harus melawan diskriminasi dan kebencian yang meracuni hubungan antar negara dan komunitas, kata Sekjen PBB. Selain itu, teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI harus digunakan untuk kebaikan. Perserikatan bangsa-bangsa akan terus menggalang dukungan dunia untuk perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan HAM. Mari kita jadikan tahun 2024 sebagai tahun untuk membangun kepercayaan dan harapan dalam segala hal yang dapat kita capai bersama, katanya. Saya mengucapkan tahun baru, bahagia dan damai. 2. Gus Miftah klarifikasi video bagi-bagi uang di Pamekasan.
Ulama kondang Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengklarifikasi videonya yang menampilkan sedang bagi-bagi uang di Pamekasan, Madura. Itu acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau di Pamekasan, katanya dalam keterangan melalui video di Jakarta, Jumat. Gus Miftah mengungkapkan Haji Her mempunyai kebiasaan sedekah tiap hari, bahkan Haji Her membangun rumah sederhana untuk orang miskin lebih dari 1.000 unit. Kebetulan saya dapat undangan bertepatan dengan jadwal bagi-bagi duit. Saya diminta ikut bagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi, jelasnya. Gus Miftah menegaskan pembagian duit itu murni sedekah dan tidak ada kaitan dengan apapun, apalagi politik jelang pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024. Penegasan itu disampaikan Gus Miftah menanggapi sebuah potongan video di mana Gus Miftah membagi-bagikan uang ke masyarakat viral di media sosial. Dalam video itu, terlihat seseorang di belakang Gus Miftah menunjukkan kaos Prabowo Subianto. Ada yang bertanya, itu ada kaos Prabowo. Silahkan Anda yang memvideo dan membawa kaos, ujarnya. Selain itu, Gus Miftah juga mengklarifikasi jika dirinya bukan bagian dari tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Saya klarifikasi, saya bukan TKN, bukan tim kampanye. Saya tidak tertulis sebagai TKN, katanya menegaskan. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada hari Senin, 13 November tahun 2023, menetapkan 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden Pilpres tahun 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres tahun 2024 pada hari Selasa, 14 November tahun 2023, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November tahun 2023 hingga 10 Februari tahun 2024. Kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari tahun 2024. 3. Aktor Parasit Lee Sung Kyun dimakamkan. Aktor Korea Selatan yang berpartisipasi dalam film populer Parasit, Lee Sung Kyun dimakamkan hari ini, Jumat waktu setempat. Keluarga dan kolega mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir. Potret Lee Sung Kyun, seperti disiarkan Yonhap, dibawa ke rumah duka Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul oleh putra tertuanya, diikuti oleh istrinya aktris Jeon Hye Jin yang berpegangan tangan dengan putra bungsunya. Teman-teman dan kolega Lee Sung Kyun menyaksikan pemakaman dengan kesedihan dan air mata. Para pelayat juga berkumpul di rumah sakit untuk memberikan penghormatan kepada sang bintang. Sementara itu, para penggemar Lee Sung Kyun menempelkan memo berisi pesan ucapan perpisahan dan doa agar sang aktor dapat beristirahat dengan tenang di dinding rumah duka. Lee Sung Kyun, yang terkenal secara internasional karena perannya dalam film pemenang Oscar Parasite, ditemukan tak bernyawa di mobilnya pada Rabu 27 Desember di tengah penyelidikan atas dugaan penggunaan narkoba. Aktor berusia 48 tahun itu akan dikremasi dan jenazahnya ditempatkan di Taman Peringatan Gwangju, 32 km tenggara dari Seoul. Awal pekan ini, agensi Lee Sung Kyun meminta masyarakat untuk menghormati privasi keluarga sang aktor dan mengatakan pemakaman diadakan secara pribadi. 4. Jokowi teken Kepres. Pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Presiden Joko Widodo telah menaikkan keputusan Presiden Kepres nomor 129 bagi tahun-tahun 2023 tentang pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana saat dihubungi antara di Jakarta, Jumat, mengatakan Kepres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember tahun 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan. Pada tanggal 28 Desember tahun 2023, Presiden Jokowi telah menandatangani Kepres nomor 129
bagi P tahun-tahun 2023 tentang pemberhentian Firly Bahuri sebagai ketua merangkap anggota KPK masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2024, Kepres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, kata Ari. Ari menyebutkan ada 3 pertimbangan utama dalam penerbitan Kepres tersebut. Pertama, surat pengunduran diri Firly Bahuri tertanggal 22 Desember tahun 2023, katanya. Kedua, lanjutnya, keputusan Dewan Pengawas Dewas KPK nomor 03 bagi Dewan Pengawas Etik 12/2023 tanggal 27 Desember tahun 2023. Ketiga adalah Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui keputusan Presiden. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari sisi etik, Majelis Sidang Kode Etik Dewas KPK telah menyatakan Firly Bahuri bersalah melanggar kode etik dan kode perilaku insan KPK terkait pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo SYL yang berperkara di KPK. Atas pertimbangan tersebut, Dewas KPK kemudian menjatuhkan sanksi terberat terhadap Firly Bahuri, yakni diminta mengundurkan diri. Firly juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretaris Negara Kemensetnek tertanggal 22 Desember tahun 2023. 5. Penulis lagu Troye Sivan BTS dan Beck Bram Inscore meninggal dunia. Penulis lagu, produser, dan instrumentalis yang terkenal karena karyanya dengan musisi Troye Sivan, Beck dan BTS, yaitu Bram Inscore, meninggal dunia pada usia 41 tahun karena bunuh diri setelah berjuang melawan depresi. Informasi tersebut beredar melalui sebuah pernyataan dari keluarga dan teman-teman Inscore. Dengan berat hati kami mengumumkan meninggalnya Inscore yang kami cintai. Dia mengakhiri hidupnya setelah berjuang keras melawan depresi. Bram adalah seorang musisi, produser, komposer, dan multi-instrumentalis yang memberikan bakatnya kepada artis seperti Becker, Troye Sivan dan BTS. Demikian bunyi pernyataan dari keluarga, istri, dan teman-teman Bram seperti dilansir dari Variety, Sabtu. Pernyataan tersebut juga memberikan sanjungan tertinggi kepada mendiang sang seniman yang selama ini melakukan pekerjaannya dengan penuh totalitas. Tanpa pamrih sebagai manusia dan murah hati sebagai kolaborator, dia dengan cerdik memproduksi karya musik tanpa pernah mementingkan egonya sendiri. Ketulusan dan kecerdasan tertanam dalam segala hal yang dia lakukan. Meskipun dia tidak pernah meminta pujian atau pengakuan, dia benar-benar jiwa yang unik. Meskipun jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, jiwa itu akan hidup selamanya dalam musik karyanya, tulis pernyataan tersebut. Sepanjang karirnya, Inscore turut berkontribusi pada sejumlah single seperti Youth, milik Sivan, Don't Give Up On Me milik Andy Grammer, dan Louder Than Bombs milik BTS. Selain itu, dia juga sempat berkolaborasi dengan beberapa artis termasuk Rina Sawayama, Ali Sepuluh, Duncan Lawrence, dan Mayer Hawthorne. Inscore mulai bermain bass di sekolah menengah dan bersekolah di University of Southern California USC untuk belajar musik orkestra dan jazz. Dia meninggalkan kampus untuk melakukan tur dengan musisi termasuk Becker, Twin Shadow, dan Charlotte Gainsbourg. Belakangan Inscore segera mengalihkan perhatiannya ke penulisan lagu dan produksi. Dia merilis album solo eponim dengan nama B.L.A.M. pada tahun 2009 dan menjadi bagian dari anggota duo Touch yang merilis album It Set pada tahun 2016. Karyanya di Youth bersama Troye Sivan menjadi single platinum pertamanya pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, dia membantu Beck membawa pulang Grammy untuk album terbaik Morning Fest. Selain bekerja dengan para musisi, Inscore juga menjadi sosok di balik soundtrack untuk film Sira Burgesis Aloser tahun 2018 bersama Leland, Sivan, dan Ali X. Dukung terus channel ini dengan cara tonton full durasi, like, komen, subscribe, share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Demi kemajuan channel ini, kami tunggu kritik dan sarannya.
di kolom komentar. Sehat selalu teman-teman dan seluruh keluarga di rumah. Terima kasih.